Biasanya ketika kita melihat foto-foto astronot di luar angkasa, kita bisa melihat bahwa mereka terikat pada pesawat ruang angkasa. Tapi ada seorang astronot pemberani yang mengambil langkah liar ke tempat yang tidak diketahui tanpa tali pengaman yang menghubungkannya dengan pesawat ulang-alik. Pria pemberani ini adalah Bruce McCandless, dan dia melakukan aksi itu pada tahun 1984. Bagaimana dia bisa kembali? Kamu mungkin bertanya-tanya. Dia melakukan trik keren ini dengan menggunakan jetpack nitrogen yang oleh NASA disebut sebagai Main Maneuvering Unit. Pada awalnya, dia mencoba beberapa uji coba manuver di ruang muatan Challenger. Dan hanya setelah dia memastikan semuanya baik-baik saja, McCandless memutuskan untuk melakukannya dan meluncur sejauh 100 meter dari pesawat ulang-alik. Sedikit statistik yang menyedihkan di sini, dari 430 orang yang telah melakukan lompatan keluar angkasa, 18 orang sayangnya kehilangan nyawa mereka, yang memberi kita tingkat kematian lebih dari 4%. Dengan angka-angka ini bisa dikatakan bahwa pesawat ulang-alik adalah alat transportasi yang paling tidak aman di luar sana. Baiklah, mari kita buat sedikit lebih jelas. Jika kita menghitung angkanya dengan lebih baik, kita bisa mendapat persentase yang lebih kecil. Tapi bagaimana caranya? Nah, 4% sedikit menyesatkan, karena ketika kita menghitung, kita mengambil semua penerbangan luar angkasa. Namun, beberapa orang terbang beberapa kali, yang mengurangi kemungkinannya. Dengan lebih dari 600 kursi yang terisi di 113 penerbangan ulang-alik, tingkat kematian yang sebenarnya untuk misi pesawat ulang-alik sebenarnya mendekati 2%. Mari kita uji pengetahuan umummu sekarang. Jadi, apa makhluk hidup pertama yang dikirim ke luar angkasa? Jika jawabanmu adalah monyet, kamu tidak benar. Mereka yang menjawab anjing, maaf, tapi itu juga tidak benar. Pada tanggal 9 Juli 1946, lalat buah menjadi makhluk hidup pertama yang berhasil mencapai ruang angkasa dalam penerbangan roket suborbital V2. Kemudian pada tanggal 20 Februari 1947, lalat-lalat kecil ini kembali dengan selamat dari perjalanan mereka, membuka pintu bagi eksplorasi ruang angkasa manusia di masa depan. Sebelum kita mengirim mamalia luar angkasa, seperti monyet Rhesus albert II pada tahun 1949 atau anjing luar angkasa yang terkenal, para ilmuwan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari lalat buah untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap radiasi dan kondisi perjalanan luar angkasa. Para peneliti mulai menggunakan lalat buah untuk eksperimen pada tahun 1910-an. Coba tebak mengapa? Karena kita manusia berbagi banyak gen dengan hama menjijikan ini. Bayangkan jika kamu mendengar musik yang menyeramkan secara tiba-tiba saat tidak ada apapun di sekitarmu dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Sekarang bayangkan betapa hebatnya pengalaman ini bagi para astronot yang mendengar musik menyeramkan di pesawat ulang-alik mereka. Beberapa bulan sebelum pendaratan di bulan, para astronot Apollo 10 mengorbit bulan untuk menguji peralatan saat mereka mendengar suara-suara audio yang aneh. Astronot Eugene Cernan mencatat semua suara menakutkan itu dan bercanda bahwa suara-suara itu seperti musik yang aneh. Pada saat itu, para astronot tidak melakukan kontak dengan mission control. Mereka berada di sisi gelap bulan. Meskipun suara-suara itu menyerupai sesuatu dari film fiksi ilmiah, NASA meremehkannya karena mereka fokus pada kesehatan mental para astronot. Meskipun ada spekulasi selama bertahun-tahun, sumber suara tersebut masih belum diketahui, dengan teori yang berkisar dari gangguan radio hingga aktivitas partikel bermuatan. Cernan kemudian mengatakan bahwa mereka tidak menganggapnya serius dan tidak melaporkannya setelah misi. Kemungkinan kita telah menerima pesan dari teman baru dari galaksi lain, tapi kita gagal memahaminya. Pada bulan Agustus 1977, beberapa astronom yang menggunakan teleskop radio Big Ear di Universitas Ohio menangkap sinyal radio pita sempit yang aneh dari rasi bintang Sagittarius yang berlangsung selama 72 detik. Sinyal tersebut berdengung pada frekuensi 1420 MHz yang sangat signifikan karena cocok dalam emisi alami dari hidrogen. Frekuensi ini telah ditandai oleh para ilmuwan hampir 2 dekade sebelumnya sebagai pilihan yang mungkin bagi peradaban luar angkasa yang mencoba menghubungi mereka. Mereka menjulukinya sebagai sinyal wow setelah salah satu astronom menulis wow pada hasil cetakan mereka. Kita tidak pernah mendengar sinyal itu lagi dan tidak ada yang bisa menjelaskan asal-usulnya secara memuaskan.
Setelah menghabiskan sekitar 1 bulan di luar angkasa, para astronot mulai kehilangan cukup banyak kulit dari bagian bawah kaki mereka, terutama kapalan-kapalan keras yang terbentuk dari waktu ke waktu. Seorang astronot bahkan menelepon mission control dengan sedikit panik ketika dia melihat sebagian tumitnya melayang dalam gravitasi nol. Tapi jangan khawatir, saat kapalan lama terkelupas, kapalan baru akan muncul di bagian atas kaki mereka. Mereka membutuhkan cengkeraman itu untuk menahan semua pengekangan, seperti para pemain trapeze di udara. Berada di urutan pertama dan melihat darah sama menakutkannya dengan kedengarannya. Dan ya, dalam kondisi tanpa bobot di luar angkasa, darah tidak mengendap di tubuh bagian bawah seperti halnya di bumi. Hal ini dapat menyebabkan beberapa situasi yang mengkhawatirkan di dalam pesawat. Dorongan alamiah bersifat universal, dimanapun lokasinya. Ada 2 alasan utama mengapa para astronot tidak dapat menggunakan toilet tradisional di luar angkasa. Pertama, air adalah sumber daya yang sangat berharga di dalam pesawat ruang angkasa. Kedua, tidak ada aliran gravitasi air di luar angkasa. Air yang dapat diminum di stasiun luar angkasa ditampung di dalam kantong dan digunakan sebagaimana mestinya. Di lingkungan tanpa bobot, perangkat khusus dengan penyedot dan kantong sekali pakai digunakan untuk mengumpulkan limbah dengan penyimpanan yang diganti setiap 10 hari. Selain itu, pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan sistem kompleks yang dirancang untuk mendaur ulang dan menyaring limbah cair, mengubahnya kembali menjadi air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para astronot. Seolah-olah itu belum cukup, menghabiskan waktu yang lama melayang-layang di luar angkasa membawa tantangan lain. Tubuh bisa kehilangan kantong bursa, bantalan kecil yang berguna yang berada di antara sendi pinggul kita. Meskipun hal ini mungkin tidak menimbulkan masalah langsung di lingkungan tanpa gravitasi, kembali ke tanah yang kokoh dapat mengubah tindakan sederhana seperti duduk, baik di kursi atau di toilet, menjadi sebuah perjuangan yang nyata. Pergeseran cairan yang berkontribusi pada masalah terkait darah tidak berhenti di situ. Mereka juga dapat menimbulkan malapetaka pada sinus astronot, menciptakan rasa tersumbat yang konstan. Rasanya seperti tinggal di ruangan yang pengap sepanjang waktu, di mana kelegaan sepertinya jauh dari jangkauan. Oleh karena itu, tantangan perjalanan ruang angkasa jangka panjang bertambah, membuat pengalaman ini menakutkan sekaligus mendebarkan. Tantangan lain yang dihadapi para astronot adalah kehilangan penglihatan, yang juga dikenal sebagai sindrom okular, yang terdengar sangat ilmiah. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi misteri, diperkirakan tekanan ekstra pada otak dapat mengacaukan retina dan saraf optik. Dan inilah fakta menariknya, hal ini kebanyakan terjadi pada pria. Ngomong-ngomong, kamu mungkin berasumsi bahwa menutup mata di luar angkasa berarti gelap gulita, tapi sebenarnya tidak demikian. Karena tingkat radiasi yang tinggi, para astronot masih bisa melihat cahaya terang saat mereka melintasi bagian tertentu dari orbitnya. Ini adalah fenomena yang cukup aneh yang membuat mereka tetap waspada, bahkan dengan mata tertutup. Beralih ke topik lain, mari kita bahas tentang kesehatan tulang di luar angkasa. Ternyata menjadi tanpa bobot benar-benar dapat berdampak buruk pada tulang para astronot. Misalnya, mereka dapat kehilangan hingga 2% massa tulang mereka setiap bulannya. Dan itu cukup liar, tapi kabar baiknya, mereka telah menemukan rutinitas olahraga baru yang dapat membantu melawan pengeroposan tulang tersebut. Jadi meskipun perjalanan luar angkasa pasti memiliki tantangan, para peneliti bekerja keras untuk menjaga para astronot tetap dalam kondisi prima saat mereka menjelajahi alam semesta. Big Crunch adalah teori keren tentang bagaimana alam semesta akan berakhir, dan pada dasarnya merupakan kebalikan dari Big Bang. Jadi bayangkan alam semesta mengembang selama berabad-abad, tapi kemudian alam semesta menginjak rem dan mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri, bahkan mungkin membentuk lubang hitam yang sangat besar. Para ilmuwan sedang menyelidiki hal ini dengan memeriksa kepadatan alam semesta. Jika terlalu padat, keruntuhan seperti itu mungkin saja terjadi. Pada awalnya, orang mengira gravitasi pada akhirnya akan mengambil alih dan menghentikan pemuaian dari Big Bang. Tapi kemudian kita menemukan sesuatu yang misterius yang disebut energi gelap, yang justru mempercepat pemuaian alam semesta. Karena itu, tampaknya Big Crunch tidak mungkin terjadi. Saat ini, bukti-bukti menunjukkan kalau energi gelap akan terus ada. Jadi alam semesta akan terus memuai selamanya.
Bayangin nih, kamu sedang merencanakan liburan impian, tapi alih-alih pergi ke pantai tropis atau kota yang ramai, kamu malah ingin pergi ke luar angkasa. Bayangkan dirimu melayang-layang melihat bumi dari sudut pandang yang benar-benar baru. Keindahan dan keajaiban planet kita akan semakin terlihat jelas ketika kamu melihatnya dari kejauhan. Sekarang mimpi ini bisa jadi kenyataan. Ya, kamu nggak salah dengar, pariwisata antariksa. Pariwisata antariksa sudah membuat banyak orang tertarik selama beberapa generasi. Ide ini sudah ada selama hampir 20 tahun, kita sudah melihatnya di film-film dan membacanya dalam cerita-cerita. Sekarang berkat kemajuan teknologi, akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Wisatawan antariksa pertama adalah pengusaha bernama Dennis Tito. Dia mengunjungi stasiun luar angkasa internasional pada tahun 2001. Kedengarannya memang luar biasa, tapi ternyata perjalanan Tito menghabiskan biaya $20 juta. Itu sangat mahal dan membuat perjalanan ke luar angkasa tampak seperti mimpi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang super kaya. Pariwisata antariksa memang sangat mahal, tapi banyak waktu telah berlalu sejak saat itu. Kini, pariwisata antariksa sudah lebih terjangkau bagi orang-orang yang bukan miliarder. Tentu saja industri ini masih berada di tahap awal, tapi peminatnya sangat banyak. Para ahli percaya industri ini akan terus tumbuh dengan luar biasa cepat, yaitu sekitar 40% setiap tahun dari tahun 2023 hingga 2030. Jadi dengan mempertimbangkan semua hal ini, yuk kita bahas tentang apa yang menanti kita dalam waktu dekat. Ada berbagai jenis pariwisata antariksa. Pertama, ada penerbangan antariksa suborbital. Dalam perjalanan ini, kamu mencapai ketinggian lebih dari 92.000 meter, yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dicapai pesawat terbang. Bahkan saking tingginya, kamu akan melintasi garis khusus yang disebut garis Kármán, yang menandai batas luar angkasa. Keren banget kan? Jadi ini seperti lompatan cepat ke luar angkasa lalu kembali. Sekarang kita bahas lebih lanjut tentang penerbangan antariksa suborbital. Bayangkan kamu ingin berlibur ke Sydney, tapi kamu tinggal di London. Biasanya butuh waktu sekitar 22 jam untuk sampai ke sana dengan pesawat. Itu waktu yang sangat lama untuk duduk di pesawat. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan dan insinyur sedang mengembangkan cara bepergian baru yang bisa membuat perjalanan dari Inggris ke Australia menjadi sangat cepat dan seru. Perjalanan antariksa suborbital ini bisa digunakan untuk bepergian dengan cepat ke berbagai kota di bumi. Alih-alih terbang dengan pesawat biasa, kamu bisa menaiki wahana antariksa yang melaju amat sangat cepat. Menurut sebuah penelitian terbaru, dalam waktu dekat bisa saja mungkin untuk terbang dari London ke Sydney dalam waktu kurang dari 2 jam. Bayangkan betapa menakjubkannya hal itu, kamu akan melayang ke angkasa, melihat bumi dari atas, kemudian kembali turun dalam waktu singkat. Sungguh petualangan yang luar biasa. Penelitian yang dilakukan oleh otoritas penerbangan sipil Inggris ini bertujuan untuk memahami bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap perjalanan keluar atmosfer bumi. Untuk mengetahuinya, para peneliti butuh beberapa sukarelawan yang berani. Mereka merekrut 24 orang sehat berusia antara 32 hingga 80 tahun. Para sukarelawan ini dibawa ke fasilitas pelatihan khusus yang disebut pemusing RAF di Cranwell. Pemusing adalah mesin besar yang terlihat seperti kursi putar raksasa. Para sukarelawan duduk di sana untuk merasakan simulasi penerbangan antariksa. Mereka diputar-putar dan tubuh mereka merasakan tekanan dan perubahan gravitasi yang terjadi ketika pergi ke antariksa. Hampir semua melalui simulasi ini dengan cukup baik dan dengan cepat kembali ke keadaan normal. Satu orang sempat kehilangan kesadaran, tapi itu karena gaya gravitasi dan segera pulih kembali. Penelitian ini menemukan beberapa hal mengejutkan. Banyak orang mengira kita harus sangat bugar dan muda untuk terbang ke antariksa. Tapi penelitian menunjukkan orang yang lebih tua bisa melalui semua kegilaan gravitasi ini dengan lebih baik. Jadi meski pariwisata luar angkasa belum berkembang dalam 1 atau 2 dekade ke depan, kamu masih punya kesempatan pergi ke luar angkasa bahkan ketika sudah tua. Saat ini ada 2 pemain besar dalam penerbangan antariksa suborbital, yaitu Virgin Galactic dan Blue Origin. Kedua perusahaan ini memiliki sistem bertenaga roket yang mampu membawa hingga 6 penumpang dalam perjalanan yang mendebarkan.
Virgin Galactic telah melakukan 4 penerbangan yang sukses, tapi baru-baru ini mengalami masalah keuangan. Di sisi lain, Blue Origin telah menerbangkan 32 penumpang dengan roket New Shepard. Masalahnya cukup jelas, saat ini pariwisata antariksa sangat mahal. Perusahaan bisa mematok biaya hingga 350.000 pound sterling per kursi untuk penerbangan ini. Tapi jangan khawatir, keadaan akan segera berubah. Para ahli percaya bahwa wisata luar angkasa akan berkembang beberapa dekade mendatang. Ini akan mirip dengan yang terjadi pada pesawat terbang. Saat ini biaya perjalanan singkat ke luar angkasa sangatlah mahal, tapi seiring waktu harganya akan turun. Pada akhirnya pariwisata antariksa akan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Artinya bukan hanya anak-anak kita, tapi banyak dari kita yang akan berkesempatan untuk merasakan keajaiban antariksa. Seiring kemajuan teknologi, kita bahkan mungkin bisa merencanakan liburan bertenaga roket di masa depan. Bisa kamu bayangin kan, bercerita kepada teman-temanmu kalau kamu berlibur ke luar angkasa? Sungguh memukau. Sekarang kita bicara tentang penerbangan antariksa orbital. Inilah yang sesungguhnya di mana kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu di luar angkasa. Alih-alih hanya beberapa menit, kamu bisa menghabiskan beberapa hari hingga lebih dari seminggu di sana. Ketinggiannya bukan hanya 92.000 meter lagi, tapi lebih dari 396.000 meter. Jadi baik kamu ingin melompat ke antariksa atau bertualang lebih lama mengorbit planet kita, pariwisata antariksa menawarkan sesuatu untuk semua orang. Langit tidak lagi menjadi batas, tapi pariwisata antariksa tidak selalu menyenangkan loh. Ada beberapa tantangan yang perlu kita pertimbangkan juga. Pertama, kita bahas tentang lingkungan. Peluncuran pesawat antariksa dan roket membutuhkan banyak energi dan dapat menimbulkan polusi udara serta suara. Ini dapat merusak atmosfer kita dan kita tidak ingin menukar perjalanan luar angkasa yang keren dengan planet yang rusak kan? Selanjutnya ada masalah keamanan. Perjalanan ke antariksa masih berisiko dan kecelakaan bisa saja terjadi. Bahkan dengan adanya protokol keselamatan, selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan. Dan jika terjadi, konsekuensinya bisa amat sangat buruk. Wah! Sampah antariksa menjadi kekhawatiran lain. Setiap kali diluncurkan, pesawat antariksa meninggalkan puing-puing yang bisa bertahan lama di orbit. Semakin banyak peluncuran, jumlah puing-puing terus bertambah. Hal ini dapat menyebabkan masalah bagi wahana antariksa lain dan bahkan serpihan kecil pun bisa menyebabkan kerusakan. Perjalanan antariksa juga membutuhkan banyak sumber daya seperti energi, bahan bakar, dan material. Menggunakan sumber daya ini terlalu cepat dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi planet kita serta generasi mendatang. Kita harus memastikan untuk tidak menghabiskan semuanya dalam upaya kita menjelajahi antariksa. Jangan lupa juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan regulasi untuk pariwisata antariksa masih terus berkembang dan tidak selalu jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Ditambah lagi ada kekhawatiran tentang bagaimana pariwisata antariksa akan memengaruhi hukum dan perjanjian luar angkasa internasional. Kita tidak ingin ada kekacauan hukum di antariksa. Untuk mencapai impian kita dalam menjadikan wahana antariksa seperti pesawat, kita butuh infrastruktur dan logistik yang lebih baik. Kita harus membangun lebih banyak bandariksa untuk tempat lepas landas dan mendarat wahana antariksa. Tapi jangan khawatir, para ilmuwan masih terus bekerja untuk memecahkan masalah ini. Ingat, bukan hanya kita yang tertarik dengan pariwisata antariksa, bahkan pemerintah pun ikut terlibat. Banyak negara yang berinvestasi dalam pariwisata antariksa juga. Ini sebuah fenomena global. Jadi meskipun masih banyak yang harus dikembangkan dalam industri ini, cukup jelas bahwa industri penerbangan akan mengalami revolusi besar. Perjalanan jarak jauh bisa menjadi jauh lebih cepat dan menyenangkan, dan dilihat dari perkembangannya, terobosan besar pertama di bidang ini akan dilakukan di Amerika Utara. Jadi bersiaplah untuk era baru perjalanan, sungguh waktu yang menyenangkan untuk hidup kan? Semesta memanggil dan inilah saatnya bagi kita untuk menjawabnya. Nantikan aja deh. Bepergian ke luar angkasa membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi ada cara untuk membuatnya terjangkau. Kamu masuk ke dalam lift, menekan tombol dan voila, kamu terbang ke bintang-bintang.
Semua berkat tabung nano. Tapi kemudian ada sesuatu yang menabrak lift di tengah perjalanan. Kamu terjebak di dalamnya dan kamu sekarang ditakdirkan untuk melayang di luar angkasa selamanya. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke luar angkasa, bersiaplah untuk membayar sekitar $55 juta. Tapi dalam waktu dekat, kamu mungkin akan dapat melakukan perjalanan ke luar angkasa hanya dengan menekan sebuah tombol tanpa harus mengeluarkan uang. Karena lift luar angkasa mungkin akan berperan. Meskipun ide lift galaksi tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, ini adalah kemungkinan nyata yang dapat merevolusi perjalanan luar angkasa. Dengan perkiraan biaya $8 miliar, lift luar angkasa bisa menjadi investasi sekali pakai yang akan bertahan selamanya. NASA sendiri menghabiskan sekitar $2,7 juta untuk bahan bakar roket per menit. Untuk meluncurkan sebuah roket, mereka harus mengeluarkan biaya hingga $178 juta. Biaya ini dapat dikurangi secara signifikan dengan penggunaan lift. Sebagian besar bangunan super tinggi di bumi memiliki fondasi yang sangat besar untuk membantu keseimbangan dan beratnya. Saat kamu melihat ke atas, mereka semakin tipis. Bahkan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, sangat besar di bagian bawah dan sempit di bagian atas. Jika kita ingin membangun sesuatu seperti lift raksasa, kita akan membutuhkan sejumlah besar beton untuk membangun fondasi yang bertentangan dengan tujuan menghemat uang. Sekarang ambil seutas tali, ikatkan bola di ujungnya dan mulailah memutarnya. Tali di tanganmu akan tetap berada di suatu tempat dan bola akan berputar di sekitar tanganmu. Ini disebut gaya sentrifugal dan lift akan bekerja dengan cara yang sama. Bola akan menjadi dasar di ruang angkasa dan tali akan menggantung ke arah bumi. Stasiun tempat kita akan memasuki lift akan berada di tengah Samudra Atlantik dan jalurnya akan memanjang dari sana. Agar hal ini bisa terjadi, garis tersebut harus disinkronkan secara sempurna dengan rotasi bumi. Jika tidak, garis tersebut akan putus atau melilit bumi seperti syal. Selain itu, orbit yang akan dilalui garis haruslah lingkaran sempurna, karena garis tidak akan bisa memendek atau memanjang. Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aljabar untuk menemukan solusi yang ideal. Tunggu sebentar, ada gunanya aljabar? Lupakan saja. Sementara itu, aku tidak akan membuatmu bosan dengan matematika. Kita akan langsung menuju ke titik di mana jarak yang tepat dari stasiun di Atlantik ke stasiun di luar angkasa haruslah 36.000 km di atas bumi, di mana orbit geosinkron dimulai. Di sana, 4 gaya keluar jauh lebih kuat daripada gaya ke bawah. Itulah mengapa stasiun akan tetap berada di satu tempat. Ketika kamu membangun sebuah rumah atau gedung, kamu mulai dari bawah, naik ke atas. Namun, untuk menciptakan keajaiban teknik ini, kita perlu melakukan semuanya secara terbalik dan mulai dari atas. Masalah utama di sini adalah beratnya. Jika jalurnya terlalu berat, maka akan mengganggu orbit dan kerekan konveyor tidak akan berfungsi. Jadi, kita harus menyeimbangkan stasiun di ruang angkasa untuk memastikannya bekerja dengan sempurna. Baja adalah salah satu bahan yang paling kuat di bumi. Kabel di setiap lift terbuat dari baja, tetapi ketika kamu membutuhkannya kabel sepanjang 36.000 km, masalahnya bisa menjadi rumit. Baja memang sulit dipatahkan, tetapi tidak praktis. Dan ketika kamu harus menggunakannya dalam jumlah banyak, masalah mulai muncul. Kita banyak menggunakan baja berat dalam konstruksi, tetapi kita memiliki bahan yang lebih ringan yang mungkin mengurangi tekanan pada stasiun dan menghilangkan masalah ini. Selain itu, jalurnya harus diruncingkan karena pada titik akhir akan ada tekanan yang mendekati nol, tetapi tali tersebut masih harus lebih tebal dari yang dibutuhkan karena banyak faktor keamanan. Pada awalnya, tali akan berada di sekitar 0,13 cm. Setelah menggunakan beberapa perhitungan yang rumit, kita bisa mengetahui ketebalannya di bagian akhir, yang merupakan angka yang sangat panjang sehingga aku tidak bisa mengucapkannya. Tapi, percayalah, ini sangat besar. Jadi, baja tidak masuk dalam daftar. Kandidat lainnya adalah Kevlar, yang 5 kali lebih kuat dari baja.
Dan jika kita menambahkan bahan seperti karbon dan titanium ke dalam campuran, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Jalur tersebut akan memiliki diameter sekitar 80 dan 170 meter. Ini jauh lebih kecil daripada diameter kabel baja. Kabar buruknya, melakukan hal ini terlalu mahal. Jadi, jika kita tidak menemukan media yang ideal untuk membangun kabel, ide lift luar angkasa hanya akan membuang-buang waktu. Seandainya saja kita memiliki bahan ringan ajaib dengan kekuatan 60 gigapascal, yang juga memiliki rasio lancip 1,6. Tunggu, kita benar-benar memiliki bahan unik ini. Bahan ini disebut tabung nanokarbon. Bahan ini memiliki kekuatan 130 gigapascal, yang jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Tabung nano terbuat dari karbon dan 100.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Bahan ini padat dan memiliki daya hantar listrik yang baik, yang dimungkinkan berkat struktur atomnya yang unik. Kita menggunakan produk ini dalam banyak hal, mulai dari baterai hingga optik, dan dapat dimodifikasi secara keseluruhan dan diadaptasi untuk lebih banyak penggunaan. Bradley Edwards adalah orang yang bertanggung jawab atas ide gila ini. NASA sedang mencari inovasi baru dan mereka berkata, jangan lakukan sesuatu yang terlalu gila dan mulailah membangun lift luar angkasa. Kukira Bradley menganggap ini sebagai tantangan dan mulai mengerjakan lift tersebut. Edwards menulis sebuah makalah tentang konveyor galaksi. Ketika dia mempublikasikannya, dia berharap banyak orang akan menemukan kekurangan dalam karyanya. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang menemukannya. Karyanya sangat tepat. Dia muncul dengan ide untuk mengikatkan tali tabung nano ke roket dan meluncurkannya ke luar angkasa. Ujung tali yang lain akan jatuh ke bumi, dan robot akan menggunakan tali ini untuk memanjat dan membuatnya lebih panjang, sehingga kita bisa mulai membangun stasiun ruang angkasa dengan lift. Setelah itu, lift bisa mulai mengangkut apa saja, mulai dari panel surya hingga turis. Di masa depan, wisata luar angkasa bisa menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Siapa tahu, kita bahkan bisa berlibur ke luar angkasa. Hei, sedang mencari suasana liburan yang berbeda? Jangan ke sini, karena kami tidak punya. Ups, mungkin bukan slogan iklan yang bagus ya. Beberapa tahun yang lalu, kita hanya bisa membuat tabung nanokarbon mikroskopis. Namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak penelitian dilakukan untuk membuatnya lebih besar. Sekarang ukurannya mencapai beberapa inci. Dalam 20 tahun, panjangnya bisa bermil-mil. Harga karbon adalah $28 per ons. Jika kita menghitungnya, kita akan melihat bahwa kita membutuhkan sekitar $1 miliar untuk membangun lift. Ya, kedengarannya memang mahal, tapi ini adalah solusi jangka panjang untuk perjalanan luar angkasa, dan sebenarnya bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Semuanya terlihat sempurna di atas kertas, tetapi alasan utama NASA mengapa mereka memilih untuk tidak melanjutkan proyek ini adalah karena saat ini mungkin ada lebih dari 128 juta objek yang mengambang di orbit dan mereka dapat menjadi ancaman nyata bagi lift. Lift ini dapat dibuat untuk menahan beberapa hantaman sesekali, tetapi dihantam tanpa henti bukanlah bagian dari rencana. Namun, Bradley berpendapat bahwa banyak sekali alat pemantau yang melacak puing-puing luar angkasa. Dengan demikian, lift bisa menghindari semuanya. Jika ada sesuatu yang menabrak lift atau jalurnya putus, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Tentu saja jika tidak ada penumpang di dalamnya. Jika salurannya terputus, lift akan melayang begitu saja ke luar angkasa, tidak menimbulkan ancaman bagi orang-orang di bumi. Di Jepang, para insinyur sedang mencoba membangun lift luar angkasa. Lift ini juga bisa digunakan untuk menambang di luar angkasa. Kita bisa dengan mudah menutupi biaya seluruh lift dengan mengumpulkan asteroid karena beberapa di antaranya terbuat dari logam yang mahal. Kita bisa menambangnya dan dengan cepat membawanya kembali ke bumi. Pada tahun 70-an, kita menerima sinyal radio yang berlangsung lebih dari 1 menit dan sampai hari ini tidak tahu apa itu atau dari mana asalnya. Tapi sekarang, sebuah teori baru telah muncul. Mungkinkah misteri itu akhirnya terpecahkan? Pada tahun 1977, pukul 23:16, sebuah teleskop di Ohio menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa di angkasa.
Itu adalah sinyal radio yang sangat pendek, hanya 72 detik. Sinyal itu begitu kuat dan aneh sehingga ilmuwan yang menemukannya menulis wow dengan tinta merah di sebelahnya. Itulah mengapa sinyal itu disebut sinyal wow. Di ruang angkasa, gas hidrogen terkadang melepaskan gelombang radio sejenis radiasi elektromagnetik. Gelombang radio ini memancar pada frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas gas hidrogen. Hal ini membantu kita untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mempelajarinya. Berkat hal ini, kita bisa mengetahui kalau frekuensi sinyal wow berasal dari tempat yang sama dengan gas ini. Tapi sepertinya itu tidak banyak membantu karena kita masih belum tahu apa yang memancarkannya. Yang lebih aneh lagi, sinyal itu hanya terjadi sekali. Meskipun kita berusaha keras untuk mendengarnya lagi, kita tidak pernah berhasil. Dan tanpa sinyal yang berulang, mustahil untuk mengetahui apa itu. Bahkan sulit bagi kita untuk mendapatkan lokasi yang tepat karena sinyalnya hanya sebentar. Setelah jarak tertentu, sangat sulit untuk mengetahui dari mana sinyal radio yang berbeda berasal. Dan dari situlah teori-teori itu dimulai. Frekuensi yang digunakan oleh sinyal wow adalah frekuensi khusus tidak ramai dengan banyak sinyal lainnya. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di ruangan yang bising karena tidak ada banyak gangguan atau kebisingan. Kalau kamu mengirim sinyal pada frekuensi ini sangat jauh, sinyal tidak akan hilang atau terdistorsi. Itu aneh sih, karena itu berarti bahwa tempat itu mungkin tempat yang sempurna untuk mengirim pesan jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa di luar sana. Jadi, mungkinkah mereka mencoba menghubungi kita? Ini adalah kemungkinan ilmiah yang nyata, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan sinyal wow, tapi jika itu berasal dari makhluk luar angkasa, mereka pasti berkomunikasi tidak seperti kita. Sinyal itu tidak terlihat seperti pesan yang disengaja. Dan anehnya, itu hanya terjadi sekali. Kalau memang makhluk hijau kecil yang mencoba menghubungi kita, aneh kan kalau mereka hanya mencoba sekali? Tapi untuk berjaga-jaga pada tahun 2012, pada ulang tahun ke-35 sinyal wow, kita memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pesan ke bintang-bintang tertentu. Kita menggunakan kode khusus untuk memastikan makhluk luar angkasa yang menerima pesan-pesan itu tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari makhluk cerdas seperti kita. Sebagian besar cerdas, kita bahkan menggunakan banyak tenaga untuk memastikan pesan-pesan itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Para ilmuwan telah menemukan banyak ide tentang dari mana sinyal wow berasal, tapi tidak ada satupun yang disepakati secara luas. Kita tahu pasti sinyal ini tidak berasal dari bumi. Suara-suara di bumi memang kadang mengganggu, tapi sinyal ini jelas berasal dari luar angkasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinyal tersebut mungkin terpantul dari sampah antariksa dan kembali ke bumi. Tapi kemudian kita menyadari persyaratan untuk hal itu terjadi sangat tidak mungkin. Salah satu gagasan yang mungkin adalah bahwa sinyal tersebut mungkin disebabkan oleh kelap-kelip di ruang angkasa seperti kelap-kelip bintang di langit. Namun meskipun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh sesuatu yang artifisial. Gagasan lainnya adalah sinyal tersebut bisa saja berasal dari sesuatu yang berputar seperti mercusuar. Atau mungkin itu adalah sinyal yang berubah frekuensinya dari waktu ke waktu atau hanya ledakan satu kali. Sudah 50 tahun sejak sinyal radio yang aneh tertangkap, tapi baru-baru ini sebuah ide baru tentang asal-usulnya muncul. Bayangin sebuah komet yang melesat di angkasa, meninggalkan jejak gas di belakangnya seperti ekor. Gas inilah yang bisa jadi kunci untuk memahami sinyal radio misterius yang menarik perhatian para astronom bertahun-tahun lalu. Salah satu astronom mengamati sinyal wow dan berpikir bahwa sinyal tersebut mungkin berhubungan dengan komet bernama 266P/Christensen. Ya, itu cukup besar. Komet ini berjarak sekitar 1.800 tahun cahaya. Komet ini belum diketahui pada tahun 1977 ketika sinyal pertama kali terdeteksi. Tapi sekarang, komet ini bisa menjelaskan gelombang radio yang aneh.
Komet bisa memancarkan gelombang radio saat mereka mendekati matahari, seolah-olah gas-gas di sekelilingnya mulai berdengung dengan energi. Dengungan ini mungkin yang dimaksud dengan sinyal wow. Untuk menguji teori ini, kita menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan gelombang radio dari komet-komet lain. Kita menemukan kalau sebagian komet memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan sinyal wow. Kemudian kita mengarahkan teleskop ke komet khusus ini saat komet ini melewati bagian langit yang sama dengan tempat sinyal wow terdeteksi. Gelombang radio komet itu bisa mencocokkan diri dengan sinyal tersebut. Meskipun komet tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan sinyal, komet tersebut cukup dekat sehingga kita merasa ada sesuatu di sini. Sinyal ini mungkin juga disebabkan oleh awan hidrogen dari dua komet yang telah kita sebutkan dan komet lainnya yang bernama P/2008Y2. Siapa sih yang milih nama-nama ini? Tapi tidak semua orang yakin dengan ide tersebut. Ada yang mengatakan teori tentang dua komet yang menyebabkan sinyal tersebut tidak masuk akal karena komet biasanya tidak memancarkan gelombang radio seperti yang dibutuhkan untuk menjelaskan sinyal wow. Selain itu, sinyal tersebut tidak berulang dan hanya terjadi sekali, yang mana hal ini cukup aneh kalau memang itu adalah komet. Komet itu menyebarkan gasnya ke area yang luas, jadi sinyalnya seharusnya bertahan lebih lama. Teleskop yang digunakan untuk mendeteksi sinyal seharusnya menangkap 2 kali dalam rentang waktu yang singkat, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Selain itu, komet tersebut tidak akan bergerak begitu cepat dari pandangan teleskop. Hal ini menunjukkan kalau kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana dan mengapa komet memancarkan gelombang radio, khususnya pada frekuensi yang sama dengan sinyal wow. Ada banyak sinyal misterius dan menarik di luar angkasa. Sebagian besar berasal dari peristiwa alam, seperti sesuatu yang disebut semburan radio cepat. Semburan energi ini sangat kuat dan terjadi di seluruh langit, tetapi asal-usulnya masih belum jelas. Semburan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, mungkin teleskop hanya menangkap sebagian dari salah satu semburan tersebut. Ada juga sinyal aneh yang kita terima sejak 2018. Sinyal yang satu ini sebenarnya berulang setiap 22 menit. Tapi meskipun kita sudah berusaha keras, kita tidak tahu dari mana asalnya. Sinyal ini dimulai sejak tahun 1988 dan kita telah menyelidiki misteri ini selama 36 tahun. Setidaknya kita sudah mengetahui jarak objek misterius yang mengirimkan sinyal, yaitu 15.000 tahun cahaya. Beberapa orang berspekulasi bahwa sinyal-sinyal ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa bukti yang kuat. Hal ini masih bersifat spekulatif. Penjelasan lainnya adalah teori pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan berkas energi mirip dengan sinyal yang kita amati. Tapi perilaku sinyal-sinyal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pulsar. Ada juga teori magnetar yang menyatakan sinyal-sinyal tersebut bisa jadi berasal dari bintang neutron bermuatan super yang disebut magnetar. Tapi tidak satu pun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan perilaku aneh dari sinyal-sinyal tersebut. Mungkin ada fenomena baru yang belum ditemukan di alam semesta. Jadi meskipun komet adalah sebuah kemungkinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sinyal wow. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu. Kita bahkan tidak tahu apakah sinyal itu berasal dari luar angkasa atau dari suatu tempat di dalam tata surya. Bagaimanapun, meskipun sinyal wow memiliki penyebab alamiah, bukan berarti kehidupan di luar bumi tidak ada. Studi yang membahas tentang hal ini juga membahas bintang mirip matahari yang bisa jadi tempat yang tepat untuk mencari tanda-tanda teknologi dari luar angkasa. Ada 14 bintang yang mirip dengan matahari di luar angkasa, meskipun kita belum bisa memastikan kecerlangannya. Hal ini membuka kemungkinan yang menarik untuk mencari tanda-tanda peradaban maju di luar bumi. Para penumpang sekalian, Kapten Anda sedang berbicara. Kita akan siap lepas landas dalam 3, 2, 1.
Tinggal di pesawat luar angkasa rasanya seperti cerita dalam film fiksi ilmiah, tapi lambat laun hal ini berubah menjadi sebuah rencana untuk impian masa depan. Mari kita bayangkan bagaimana jadinya. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mulai dengan cahaya. Di bumi, berkat atmosfer, langit menyebarkan cahaya matahari. Jadi, kita mendapatkan cahaya dari berbagai arah. Lalu, ada bayangan, kontras, dan cahaya sekitar. Namun, di dalam pesawat ruang angkasa, tidak ada langit untuk menciptakan cahaya sekitar yang sejuk. Saat kamu berada di pesawat ruang angkasa di dalam tata surya, satu sisi pesawat bisa diterangi oleh matahari atau bintang lain, dan satu sisi lagi bisa berada dalam bayangan. Bayangkan saja bulan sabit. Jika pesawat ruang angkasamu berhasil pergi jauh dari sistem tata surya manapun, kamu mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada sisi terang pesawat. Kamu akan berada sangat jauh dari semua bintang. Jadi pesawat akan terbang dalam kegelapan. Namun, jangan khawatir, teknologi canggih mungkin akan menemukan cara untuk meniru cahaya matahari. Mungkin para perancang akan menempatkan panel lampu LED yang mirip dengan jendela, dan para penghuni kapal tidak akan menyadari perbedaannya. Bagaimana dengan manusia? Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kru yang terdiri dari 160 orang dapat menciptakan populasi yang layak selama 200 tahun. Di sini yang penting adalah memilih awak kapal dari kumpulan gen yang besar. Tidak boleh ada dua penumpang yang ikatannya lebih dekat dari sepupu tingkat ke-6 atau ke-7. Ini adalah proyeksi dari zaman kita. Siapa tahu, mungkin ratusan tahun kemudian, seluruh negara akan tinggal di dalam pesawat luar angkasa. Negara tetanggamu di bumi akan menjadi tetanggamu di luar angkasa. Hal ini mengingatkanku pada adegan di film Thor, Ragnarok, ketika para Asgardian yang selamat dari Hela melarikan diri dengan pesawat Grandmaster. Mereka pergi ke bumi untuk menetap. Mungkin kita akan pergi ke Proxima Centauri b. Ini adalah eksoplanet atau istilah yang digunakan untuk mendefinisikan planet-planet di luar tata surya kita. Proxima b berada di sistem bintang lain, dan sebagian ilmuwan percaya bahwa sistem ini memiliki potensi. Sebagian dari mereka meyakini kalau ada kemungkinan air dalam wujud cair di permukaan planet. Hal ini penting karena planet ini merupakan eksoplanet tetangga terdekat. Ya, yang terdekat, tapi jaraknya hampir 40 triliun kilometer. Untuk lebih memahami jarak ini, aku akan memberikan sebuah perbandingan. Saat ini, salah satu wahana antariksa tercepat yang kita miliki, yaitu New Horizons, melaju dengan kecepatan lebih dari 50.000 km per jam. Tapi, bahkan dengan kecepatan ini pun masih butuh ribuan tahun untuk sampai ke Proxima b. Semoga saja kita bisa menemukan cara untuk membelokkan persamaan ruang waktu. Kalau mau realistis, opsi pertama lebih mungkin terjadi. Anggap saja kita melakukan perjalanan dengan pesawat ruang angkasa tercepat. Ini masih akan menjadi perjalanan beberapa ratus tahun. Hal ini membawa kita pada masalah kecil lainnya, rentang hidup manusia. Awak yang sama tidak akan bertahan sampai akhir perjalanan. Di sini, pesawat generasi bisa digunakan sebagai solusi. Sekelompok orang dewasa memasuki pesawat, kemudian anak-anak mereka, lalu anak-anak mereka. Begitulah sampai umat manusia akhirnya mencapai planet baru. Ada dua alternatif lain. Jika para peneliti berhasil menemukan cara untuk membuat manusia hidup selama berabad-abad, kita tidak akan membutuhkan pesawat generasi. Demikian pula, mungkin ada sistem untuk membekukan manusia. Butuh 20.000 orang untuk memulai populasi yang sehat di planet baru. Untuk saat ini, aku ingin tetap menggunakan skenario pertama. Beginilah rasanya tinggal di pesawat ruang angkasa generasi. Kencan tidak akan seromantis di bumi. Mungkin akan ada ahli genetika yang akan mengatur reproduksi. Aturan akan menjadi ketat. Di setiap generasi, harus ada tugas tertentu yang harus dikelola. Seseorang harus menjadi dokter, dan yang lain harus menjadi tukang ledeng. Generasi baru mungkin akan menjalani tes perencanaan karir. Setiap orang akan ditugaskan untuk bekerja berdasarkan kemampuan, bakat, minat, dan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengingatkanku pada Snowpiercer, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan secara manusiawi dan lebih baik dalam versi ini. Manusia membutuhkan air dan mereka akan menciptakan limbah. Pada saat itu, mungkin kita tidak akan bergantung pada plastik. Ditambah lagi, daur ulang mungkin akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Tetap saja, kita akan membutuhkan air.
Manusia yang sehat membutuhkan hampir 300 galon air per tahun. Tidak mungkin mereka akan singgah di sebuah planet dan mengisi ulang cadangan air. Jadi, bagaimana cara penghuni pesawat ruang angkasa mengatasi masalah ini? Sudah ada sistem untuk mendaur ulang limbah astronot menjadi air murni. Masalah berikutnya adalah rumah sakit. Sebuah pesawat luar angkasa mungkin hampir tidak memiliki bakteri atau mikroba. Manusia membutuhkannya untuk sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Jika manusia terlalu terisolasi lalu mendarat di sebuah planet, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengatasi kondisi di sana. Perisai juga sangat penting. Luar angkasa adalah tempat yang radioaktif. Planet kita memiliki medan magnet yang melindungi kita dari gelombang yang menggoreng DNA. Di tempat terbuka, pesawat ruang angkasa akan membutuhkan perisai yang kuat. Mungkin kita bisa menciptakan semacam medan gaya. NASA sedang mengerjakan sistem untuk menumbuhkan tanaman di luar angkasa. Kita mungkin akan melihat area khusus yang didedikasikan untuk pertanian dan peternakan. Mungkin pesawat seperti ini akan membawa sampel flora dan fauna juga. Siapa tahu, mungkin akan ada taman khusus dan ekosistem mini yang berbeda. Ini akan sangat bagus untuk kewarasan orang-orang di kapal. Mempertahankan eksistensi umat manusia memang bagus. Tapi krisis eksistensial bisa mengacaukan para penumpang. Mereka bisa makan roti lapis luar angkasa di taman dan bersantai sejenak dengan suara kicauan burung. Tidak hanya taman, penumpang yang lebih muda mungkin membutuhkan taman bermain dan sekolah. Dalam hal ini kabin untuk mendapatkan pendidikan. Mereka mungkin akan mendapatkan kurikulum yang benar-benar baru, pedoman tata cara bertahan hidup di planet asing. Saat kita sudah punya pesawat seperti ini, AI dan robot berteknologi tinggi mungkin akan menjadi lebih populer dari sebelumnya. Mungkin akan ada robot yang dapat berkembang biak sendiri. Kita bisa mengirim robot-robot ini ke planet baru yang berpotensi dan melihat bagaimana hasilnya. Kita bahkan bisa mengirim tim robot ke beberapa dunia dan melihat mana yang memiliki habitat yang lebih baik. Jujur saja, pesawat generasi itu rasanya seperti cerita dari film laris Hollywood. Tapi ada inisiatif yang disebut proyek pesawat luar angkasa 100 tahun. Mark J. Millis, pendiri Tau Zero Foundation, adalah salah satu partisipan yang terlibat dalam proyek ini. Mereka merancang sebuah wahana yang diberi nama Icarus. Wahana ini secara teoritis memiliki kemampuan untuk berakselerasi hingga 1/10 atau 1/5 kecepatan cahaya. Meski desain Icarus saat ini tidak terlalu ramping, menyerupai raksasa seukuran gedung pencakar langit yang sebagian besar terdiri dari barisan dan kelompok tangki bahan bakar berbentuk bola, Millis menjelaskan bahwa ini bukanlah representasi pasti tentang seperti apa pesawat antar bintang itu, tapi lebih merupakan desain yang paling masuk akal untuk dibangun pada awalnya. Dalam merancang kapal luar angkasa untuk manusia, gravitasi adalah pertimbangan utama dalam mencegah erosi kepadatan tulang dan otot. Solusinya adalah menciptakan gravitasi dengan kabin yang berputar atau sentrifugal, tapi harus cukup besar untuk secara konsisten mensimulasikan gravitasi bumi demi menghindari disorientasi dan masalah kesehatan lainnya. Apakah ada rencana kedatangan? Dengan asumsi bahwa kita meminjamkan ke Europa atau Proxima B, awak dan penumpang harus siap menghadapi berbagai skenario. Harus ada peralatan untuk memindai wilayah atau bahkan alat pertahanan diri untuk melindungi diri sendiri dari bentuk kehidupan yang berpotensi berbahaya. Begitu mereka berhasil tiba, mereka juga membutuhkan peralatan untuk membangun rumah baru mereka. Ketika mereka akhirnya tiba di planet baru, mereka mungkin akan memulai semacam teknologi canggih untuk menjelajah planet lain. Halo Ma, aku bawa batu sebagai hadiah dari permukaan Mars. Mungkin akan ada pekerjaan baru dan panduan perjalanan ruang angkasa. Dan kita mungkin memerlukan beberapa jenis dokumen, seperti visa untuk memasuki planet-planet lain yang bisa dihuni. Diperkirakan akan terjadi hujan meteorit, jadi tinggallah di markasmu selama 2 tahun ke depan, kata penyiar berita. Oke, aku akan berusaha tenang di sini. Jadi bagaimana kamu membayangkan sebuah pesawat yang mampu mengangkut manusia dari satu tata surya ke tata surya lainnya? Apakah pesawat itu akan memiliki semacam sayap atau akan terlihat seperti roket? Ayo ceritakan tentang desain yang ada di bayanganmu.
Coba deh bayangin situasi ini. Kamu seorang astronot yang lagi menjelajahi hamparan semesta dengan pesawat luar angkasa tercanggihmu. Tiba-tiba bahan bakar di pesawatmu mulai habis. Apa yang akan kamu lakukan saat terjebak di ruang angkasa kayak gini? Di situ pasti nggak ada tempat pengisian bahan bakar kan? Nah, sebetulnya kondisimu nggak akan sedak-dikduk ini kok. Pesawat luar angkasa masih bisa bergerak meski bahan bakarnya telah habis. Sebab di situ nggak ada atmosfer. Dari sinilah kemudian muncul ungkapan populer ini. Di ruang angkasa, teriakan kita nggak akan bisa terdengar. Suara merambat melalui getaran atom dan molekul kecil, tapi di ruang angkasa nggak ada udara sebagai mediumnya. Jadi, suara nggak akan mungkin bisa merambat. Begitupun dengan pesawat luar angkasa, karena nggak ada udara, resistansinya juga sangat minim. Partikel kecil yang ada di ruang angkasa nggak cukup mampu mengurangi momentum pesawat maupun mendorongnya. Karena itulah, kebanyakan mesin pesawat luar angkasa bisa dimatiin di sebagian besar perjalanannya. Kalau kamu pernah ngelihat mesin pesawat luar angkasa yang terus-terusan nyala di film-film, jangan langsung percaya ya, itu nggak sepenuhnya benar. Berbeda dari kapal laut, pesawat luar angkasa nggak selalu memerlukan daya dorong untuk tetap bergerak. Biasanya, mesinnya cuma nyala sebentar agar lebih praktis dan hemat biaya. Harga bahan bakar pesawat luar angkasa super duper mahal, jadi astronot perlu memanfaatkannya seefektif mungkin. Mereka perlu bahan bakar saat pesawat mereka meluncur dari bumi dan masuk kembali ke atmosfer, atau lebih tepatnya saat laju pesawat perlu dipelankan selama kembali. Mobil dan kereta api memang punya rem, tapi mekanisme pesawat luar angkasa nggak sesederhana itu. Wahana ini memerlukan mesin agar lajunya semakin pelan hingga berhenti total. Pendorong besar di depan pesawat perlu diaktifkan secara akurat untuk menghasilkan tarikan yang sesuai hingga kecepatannya berkurang. Tapi proses ini perlu dilakukan dengan penuh presisi. Salah dikit aja, awak di dalamnya bisa langsung gosong. Beneran, kalau pendorongnya buru-buru diaktifkan, pesawatnya akan langsung terbakar saat masuk kembali ke atmosfer bumi pada kecepatan ribuan kilometer per jam. Dan kalau telat diaktifkan, masalah lain juga bisa timbul. Pesawat bisa melewati orbit bumi sampai kebablasan. Apalagi kebanyakan pesawat luar angkasa nggak punya bahan bakar yang cukup untuk masuk lagi ke orbit bumi. Jadi, perjalanan yang terlalu lelet juga perlu dihindari. Artinya, semua wahana yang kehabisan bahan bakar akan tetap melanjutkan perjalanannya di ruang angkasa pada kecepatan yang sama hingga akhirnya menabrak objek lain. Cuma dengan begini pesawat akan berhenti. Duh, kok kedengarannya agak ngeri ya? Kalau astronot mengalami hal ini, ilmuwan NASA di bumi kemungkinan besar nggak akan mengirimkan misi penyelamatan. Memang agak nyesek ya, tapi bisa dipahami kok. Saat mereka membentuk tim untuk nyari pesawat yang dimaksud, jaraknya udah terlampau jauh di ruang angkasa, sehingga mereka perlu waktu sampai bertahun-tahun untuk mencarinya. Belum lagi, biaya yang harus dikucurkan juga nggak sedikit. NASA menghabiskan biaya rata-rata 2 triliun rupiah untuk meluncurkan pesawat ke ruang angkasa. Uang segitu bisa dipakai buat beli 6 Lamborghini paling mahal. Malahan, NASA perlu menghabiskan kira-kira 700 miliar rupiah untuk mengembangkan dan meluncurkan pesawat luar angkasa pertamanya. Sayangnya pesawat yang udah keluar dari orbit bumi akan sangat sulit pulang lagi tanpa bahan bakar. Hal yang sama juga terjadi pada pesawat Dawn milik NASA pada tahun 2018 lalu. Saat itu Dawn kehabisan bahan bakar hingga terdampar di ruang angkasa. Pesawat ini berhenti memancarkan sinyal ke bumi dan mengakhiri misi 11 tahunnya yang telah memecahkan banyak rekor antariksa. Dawn nggak bisa menghasilkan listrik karena bahan bakarnya telah habis dan panel surya di situ nggak bisa mengarah ke matahari. Dan sampai sekarang, pesawat ini masih melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Untung di dalamnya nggak ada astronot. Pesawat Dawn mulai mengorbit planet Cathay Sirius yang telah jadi objek investigasi pertamanya. Jadi sederhananya, orbit adalah lintasan melingkar di sekitar bintang, planet, atau bulan. Tapi kan NASA tahu banyak soal pesawat luar angkasa. Kok bisa sih cuma ngebiarin pesawatnya kehabisan bahan bakar begini? Sebetulnya jumlah bahan bakar yang diperlukan dalam perjalanan di ruang angkasa sangat sulit dikalkulasi. Kalau di bumi, gravitasi bisa bikin bahan bakar kendaraan tetap berada di dasar tangki. Dan kita bisa menggunakan sensor apung untuk menghitung jumlahnya di dalam tangki. Tapi mekanisme serupa nggak akan bisa diterapkan di ruang angkasa, karena di situ minim gravitasi. Maka biasanya, tangki bahan bakar bertekanan akan diberi kantong udara sebelum pesawat diluncurkan, supaya bahan bakar di dalam tangki bisa segaris. Semakin banyak konsumsi bahan bakarnya, kantong udaranya juga semakin mengembang. Maka celah tangki juga
juga perlu diperbesar agar bahan bakar di dalamnya mendapat tekanan yang sesuai. Dengan mengamati tekanan ini, mereka bisa tahu sisa bahan bakar pesawat. Penghitungannya jauh lebih rumit daripada kendaraan di bumi kan? Tapi, seandainya pesawat yang kehabisan bahan bakar ini mengangkut astronot, kira-kira berapa lama ya mereka bisa bertahan? Nah, kalau itu sih tergantung pada jumlah air dan makanan yang tersedia di pesawat. Biasanya, NASA menghitung jumlah persis makanan yang diperlukan astronot selama perjalanan mereka. Ini untuk menghindari berat tambahan di pesawat. Tapi untungnya, makanan ini bisa dijatah dan konsumsinya bisa dibagi. Makanan mereka juga dibungkus dalam kemasan khusus supaya nggak busuk. Di situ nggak ada kulkas kan? Kemasan makanan mereka biasanya berupa kantong bening dan elastis supaya bisa dibuka dengan gunting. Semua makanan ini sudah dimasak dan diolah, jadi nggak perlu lagi dimasukin ke kulkas. Kecuali buah dan sayur segar sih. Kedua makanan ini harus segera dimakan supaya nggak busuk. Astronot juga telah bekerja sama dengan ahli gizi agar mereka bisa milih makanan lezat kesukaan mereka. Pilihannya juga ada banyak loh, termasuk sup jamur, makaroni dengan keju, ayam, daging sapi, ham, kacang, dan cookies lezat. Rupanya mereka menyukai koktail udang karena rasanya pedas. Minuman aneka rasa juga tersedia dalam bentuk bubuk, mirip-mirip kayak minuman rasa buah dan kopi instan yang biasa kita minum. Tapi menariknya, astronot sering melaporkan kalau mereka nggak kelaparan di ruang angkasa. Dengan begini, makanan mereka bisa gampang dijatah. Kalau makanannya bisa dihemat, gimana dengan airnya ya? Benda apapun yang diangkut ke ruang angkasa memerlukan biaya yang mahal. Dan bobot air cukup berat, pasti biayanya juga mahal kan? Makanya air nggak bisa terus-terusan diangkut ke ruang angkasa. Untuk mencukupi kebutuhan air, astronot punya sistem air yang sangat kompleks. Caranya, dengan ngumpulin tiap tetes air di sekitar mereka yang aman dikonsumsi, termasuk air bekas yang didaur ulang. Jadi mereka minum air yang difilter dari air bekas mandi, proses pernafasan, sel bahan bakar pesawat luar angkasa, keringat, dan sebagainya. Tapi tenang aja, air ini aman dikonsumsi kok. Air di dalam pesawat luar angkasa harus melalui proses filter yang panjang. Mulai dari filter untuk ngilangin partikel dan debu, kemudian melewati bidang multifiltrasi, berisi zat penghilang kotoran, hingga proses penghilangan senyawa berbahaya untuk membasmi virus dan bakteri jahat. Di dalam pesawat juga tersedia tandon air untuk berjaga-jaga saat kondisi darurat. Stasiun Luar Angkasa Internasional juga menyimpan cadangan air sekitar 2.400 liter untuk berjaga-jaga. Tapi suplai udaranya gimana ya? Sumber utama oksigen di pesawat luar angkasa berasal dari elektrolisis air. Sistem mantul ini memanfaatkan listrik dari panel surya pesawat untuk memecah molekul air menjadi gas hidrogen dan oksigen. Tapi seperti yang terjadi pada daun NASA, panel surya nggak akan bisa mengarah ke matahari tanpa dialiri listrik. Jadi sistem oksigennya akan mati. Meski begitu, di dalam tangki penyimpanan bertekanan masih ada oksigen. Suplai cadangan ini memang dirancang untuk menghadapi kondisi darurat.